Video ini merupakan video kelanjutan atau video part 2 pada trip repot dengan menggunakan bis Sugeng Rahayu jurusan Wonosobo Banjarnegara. Bagi teman-teman yang belum menonton video part 1, silahkan ditonton terlebih dahulu. Untuk link video sudah saya cantumkan di deskripsi atau klik di kanan atas video ini ya. Pada part 1 saya udah menjelasin tentang tarif tiket ini, terus rute mana yang dilalui bis ini, dan seberapa waktu tempuh bus ini dari Surabaya sampai dengan Ngawi. Pada part 2 ini saya akan melanjutkan trip repot kali ini, yaitu dari kota Ngawi menuju kota Magelang. Silahkan tonton sampai selesai ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, like, dan komen ya, agar saya selalu dapat memberikan informasi yang informatif khususnya di dunia transportasi. Terima kasih dan selamat menonton. Jogja, Magelang, Wonosobo, Magelang. Jogja, Magelang, Jogja. Selepas dari Terminal Kertonegoro Ngawi, bus melanjutkan perjalanan via jalur arteri alias tidak masuk tol. Saat ini bus sedang melintasi di Jalan Raya Solo Ngawi, tepatnya di daerah Watu Alang. Saya kira bus ini akan melakukan servis makan di rumah makan Taman Sari, karena sekitar 8 bulan yang lalu saya naik bus ini pasti mampir di rumah makan Taman Sari. Ternyata tebakan saya meleset. Bus ini tidak melakukan servis makan di daerah Ngawi. Berbeda dengan kompetitornya ya, POEK itu masih melakukan servis makan di rumah makan Duta. Namun untuk Sugeng Rahayu sendiri sudah tidak melakukan servis makan di daerah Ngawi ini. Saya mendapatkan info itu dari salah satu kru ya. Saat itu ada penumpang yang tanya, kenapa kok tidak mampir makan, dan ternyata sudah tidak kerjasama lagi dengan rumah makan Taman Sari. Dan ini adalah kali ketiganya Sugeng Rahayu tidak bekerja sama dengan rumah makan di daerah Jawa Timur ini, tepatnya di daerah Ngawi. Sebelumnya Sugeng Rahayu itu melakukan servis makan di rumah makan utama Caruban, lalu pindah di rumah makan Kurnia Jatim, dan yang ketiga ini di rumah makan Taman Sari, namun sudah tidak bekerja sama lagi. Ya, harapan saya ke depan Sugeng Rahayu kembali memberi servis makan untuk para penumpang saat di daerah Ngawi ini. Jam 23:05 bus masih berada di ruas jalan Solo Ngawi, tepatnya di sekitaran Monumen Suryo. Jalan di sekitar daerah ini didominasi oleh hutan-hutan, sawah-sawah, dan perkebunan. Selain itu jalannya pun berkelak-kelok dan tidak terlalu lebar. Teman-teman yang berkendara di jalan ini terutama pada malam hari agar lebih hati-hati, karena jalan di sini tuh banyak sekali gelombang-gelombangnya maupun lubang jalannya ya. Dan kalau malam hari jalan ini tuh lebih didominasi oleh kendaraan besar. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong masalah servis makan, tadi krunya pun cerita sendiri ya, kalau sudah beberapa bulan ini memang Sugeng Rahayu untuk arah dari timur ke barat maupun dari barat ke timur untuk di daerah Ngawi memang sudah tidak ada servis makan, dan hanya tersisa untuk Sugeng Rahayu yang jurusan Bandung itu masih ada servis makan. Itu pun lokasinya di barat di rumah makan Lestari Kebumen, dan untuk jurusan Kuningan atau Indramayu itu juga masih ada servis makan. Itu juga letak servis makannya di daerah barat, yaitu di rumah makan Sari Rasa Weleri. Ya, harapan saya ke depan agar manajemen kembali memberi servis makan kepada para penumpang, agar seperti kompetitornya bus ini ya, yang sering jadi kompetitor, yaitu POEK yang masih ada servis makan di rumah makan Duta Ngawi, sehingga semua bus maupun dari arah barat atau arah timur saat melintas di daerah perbatasan ini, terutama di daerah Ngawi atau Caruban, itu ada servis makannya.
Lepas di daerah Ngawi tadi, saya pun ketiduran dan bangun-bangun ini sudah memasuki ruas tol lagi. Benar-benar di luar ekspektasi ya. Ternyata bus ini banyak sekali masuk ruas tolnya. Kali ini bus sedang melaju di sekitar tol Sragen Solo ya, tepatnya di daerah Sragen Kota ini. Jadi ini tadi bus masuk dari tol Sragen Timur. Ya benar-benar di luar prediksi, ternyata bus ini banyak sekali masuk tolnya. Bus kali ini melanjutkan perjalanan untuk pemberhentian selanjutnya, yaitu di Terminal Tirtonadi Solo. Jam 23.56, bus keluar dari ruas tol, tepatnya di gerbang tol Ngemplak Solo. Bus melanjutkan perjalanan menuju Terminal Tirtonadi. Nah, semua bus-bus Jawa Timur ya, khususnya seperti Sugeng Rayu, Eka, pokoknya trayek-trayek Surabaya, Jogja, Surabaya arah ke Jawa Tengah itu pasti berhenti dan masuk ke dalam Terminal Tirtonadi. Jam 12 atau 00:05, bus sudah memasuki di Terminal Tirtonadi Solo. Oke teman-teman, sebelumnya tadi kan saya udah bilang kalau semua bus Jawa Timur khususnya yang lintas Surabaya arah ke Jawa Tengah itu maupun ke Bandung itu pasti masuk ke dalam Terminal Tirtonadi. Karena apa? Karena bus ini kelasnya kan kelas patas dan tarifnya itu kan tarif parsial ya keunggulannya. Jadi tarifnya itu kan berdasarkan rute penumpang sendiri, jauh dekatnya penumpang, dan tarifnya itu kan berbeda-beda. Bus ini masuk ke dalam Terminal Solo karena dia punya jam parkir atau jam untuk ngetem di Terminal Solo. Kecuali kalau bus itu sudah full dan tujuannya nggak ada yang turun di Solo atau ibaratnya turunnya di Jogja atau di Magelang. Nah itu bus biasanya nggak ngetem langsung bablas. Cuma karena bus ini posisi banyak sekali yang turun di kota Solo dan bus ini pun ngetem sebentar di kota Solo untuk menunggu jadwal pemberangkatan selanjutnya dari Terminal Tirtonadi Solo. Oke teman-teman, bis Sugeng Rayu yang saya naiki ini sekarang sedang ngetem di Terminal Tirtonadi Solo. Seperti ini suasananya. Ada Sugeng Rayu tim Bandung juga, terus ada Eka, paling pojok ada Sugeng Rayu Ekonomi. Ya seperti ini suasana Terminal Solo malam ini jam 12 malam. Ada 4 bis yang sedang parkir. Jam 00:34, bus diberangkatkan kembali dari Terminal Solo setelah berhenti di terminal ini kurang lebih 30 menit ya. Kali ini terjadi pergantian driver selepas terminal ini. Ini merupakan momen langka ya. Biasanya Sugeng Rahayu yang sopirnya 2 itu yang jurusan ke Bandung atau ke Kuningan itu driver 2. Sedangkan kalau untuk yang jurusan Banjarnegara atau Purwokerto atau Cilacap itu biasanya hanya driver 1. Dan ternyata driver yang satu ini adalah driver railing atau driver yang masih training ya. Jadi ini driver baru. Wah saya jadi penasaran gimana cara kemudi atau gaya kemudi dari driver baru ini. Tonton terus video ini ya sampai selesai. Jam 00:47, bus memasuki pertigaan Kartosuro atau sering disebut dengan Bundaran Kartosuro. Bus ambil arah kiri atau belok ke kiri ya. Kalau ke lurus itu adalah arah ke Boyolali, Salatiga, Semarang atau menuju gerbang tol Colomadu. Daerah ini merupakan salah satu daerah strategis ya, dan 24 jam itu lalu lintas di daerah Kartosuro ini mesti ramai.
Tepat pada jam 01.00 atau jam 1 malam, bus kali ini sedang melintasi di Jalan Raya Solo Jogja, tepatnya di daerah Delanggu ya. Ini sekitar Pasar Delanggu. Nampak gaya kemudi dari driver baru ini masih nyantai ya, dia masih berhati-hati. Ya wajar, ini adalah driver baru, bukan pawangnya tadi. Emang kalau dari sisi kecepatan lebih kenceng pawangnya yang tadi bawa dari Surabaya ke Solo itu daripada driver baru ini. Ya saya memaklumi, yang penting kalau saya itu keselamatan adalah nomor satu. Jam 1:19 bus memasuki di Terminal IR Soekarno Klaten. Terminal ini sifatnya kurang lebih seperti Terminal Kertonegoro Ngawi. Semua bus yang melintasi di daerah ini wajib masuk ke dalam untuk pencatatan pelaporan jumlah penumpang kepada petugas Dishub. Kalau tidak masuk, biasanya akan ada sanksi tilang dari Dishub. Oh ya, terminal ini juga beroperasi 24 jam non-stop. Di terminal ini, bus hanya berhenti untuk melakukan pelaporan kepada petugas terminal dan lanjut langsung jalan alias tidak ngetem lagi. Jam 1:40 bus memasuki di daerah Kalasan. Daerah ini sudah memasuki di wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Nampak di daerah ini pada Senin dini hari nampak sepi. Berbeda kalau saat weekend, saat hari Sabtu atau Minggu, jalanan ini pasti ramai sekali. Dan nampak gaya kemudi dari driver yang penggantinya ini atau driver baru ini sudah bisa menyesuaikan kendaraan tersebut dan sudah melaju lebih kencang daripada tadi saat melintasi dari Solo sampai dengan Klaten. Itu masih hati-hati, masih pelan-pelan ya, cuma jalan sekitar 40-60. Di daerah Kalasan ini driver sudah bisa beradaptasi dengan bisnya dan jalan sampai dengan kecepatan 70 kadang sampai 80 km per jam. Jam 1:48 bus memasuki di flyover Janti. Nah, bagi para teman-teman yang dari arah Surabaya ataupun Solo, pokoknya arah dari timur dan ingin tujuan menuju ke Jogja Kota, saya sarankan untuk turun di flyover Janti ini ya. Karena kalau turun dari terminal itu jaraknya lebih jauh menuju ke pusat kota, karena letak terminal Giwangan Yogyakarta sendiri berada di pinggiran kota Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bantul. Jam 2 dini hari, bus sudah memasuki Terminal Giwangan Yogyakarta. Di terminal ini sendiri merupakan checkpoint terakhir dari bus ini alias ngetem terakhir dari bus ini. Lepas dari terminal Jogja, bus ini sudah nggak ada ngetem-ngetem lagi alias langsung ke tempat tujuan akhir. Ya wajar karena ini kan bis patas ya, bukan bus malam yang hanya ambil di agen-agen saja. Bus ini kan sifatnya kan tarifnya parsial ya, naik turunnya penumpang dan tarifnya itu kan tergantung dari jarak naik dan turunnya penumpang. Jadi menurut saya pribadi masih wajar kalau bus ini harus ngetem di berbagai titik. Lagian menurut saya waktu tempuh bus ini juga masih tepat kok, nggak lama-lama banget. Pada jam 2:08 bus diberangkatkan kembali dari Terminal Giwangan Yogyakarta. Di terminal ini bus hanya berhenti kurang lebih sekitar 8 menit. Ya karena kondisi terminal ini pada saat itu sudah sepi sih. Penumpang yang naik juga sudah sepi karena waktu juga dini hari, meskipun terminal ini beroperasi selama 24 jam. Menurut saya terminal ini sudah saatnya untuk direnovasi karena banyak sekali lubang-lubang yang ada di terminal ini ya, seperti jalannya berlubang, terus bangunannya ya udah saatnya direnovasi menurut saya. Dan yang sangat saya sayangkan, terminal ini tidak bisa dilalui oleh bus-bus yang berbodi double decker. Saat ini bus sedang melintasi di Ring Road Barat Yogyakarta.
Jalan ini merupakan jalur utama yang dilalui bus ya, apabila mau arah ke Magelang maupun arah ke Purwokerto biasanya melalui jalur ini. Nampak di jalan ring road ini sudah sepi sih, jarang sekali ada kendaraan yang lewat, dan sang sopir cadangan ini juga sudah mampu beradaptasi untuk mengemudi bus ini dengan kecepatan konstan sekitar 60 kadang sampai 80 km per jam. Jam 2:34 bus sedang melintasi di depan Terminal Jombor. Terminal ini sendiri merupakan salah satu terminal yang ada di Yogyakarta dan merupakan gudangnya bis premium. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di Terminal Giwangan tidak bisa dilalui oleh bus double decker, maka untuk bus-bus double decker maupun bus premium yang bersasis-sasis premium ya, pemberangkatannya biasanya startnya itu dari Terminal Jombor, tidak melalui Terminal Giwangan. Meskipun Terminal Jombor ini sendiri tidak beroperasi 24 jam seperti Terminal Giwangan. Lepas dari Terminal Jombor, saya pun tertidur dan bangun-bangun sudah memasuki di daerah Muntilan. Tepatnya saat ini bus sedang melintasi di Jalan Pemuda, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Jalan ini merupakan salah satu pusat perekonomian di wilayah Kecamatan Muntilan ya. Kalau pada siang hari atau sore hari jalan ini ramai, makanya jalannya hanya dibuat satu arah. Terkadang satu arah saja itu kalau pas di lampu merah juga macet. Karena ini merupakan salah satu titik ramai yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. Jam 3:05 bus sudah memasuki di daerah Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Aku pun bergegas siap-siap karena nggak jauh dari tempat ini aku mau turun. Oh ya, by the way, menurut saya bus ini masih saya rekomendasikan ya, karena dengan jarak tempuh yang kurang lebih 350 kilo dari Surabaya menuju Magelang hanya dibutuhkan waktu tempuh sekitar 8 jam. 8 jam itu pun sudah termasuk dengan waktu saat berhenti di terminal, karena bus ini kan banyak sekali mampir di titik-titik terminal ya. Menurut saya masih bisa lah diandalkan untuk mengejar waktu. Ya, hanya sedikit menurut saya kekurangannya yaitu ditiadakannya servis makan. Namun menurut saya pribadi, bus ini masih bisa diandalkan buat kalian semua yang dari arah Jawa Timur mau ke Jawa Tengah maupun sebaliknya ya. Oke, mungkin sekian video trip report kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Bantu agar channel saya berkembang, selalu memberikan informasi yang informatif, khususnya seputar dunia transportasi ya. Sampai jumpa di trip report selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu dia trip report kali ini dengan naik bis Sugeng Rahayu. Terima kasih yang udah nonton video ini. Kali ini saya udah di Magelang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih saya ucapkan. Banyak terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.